Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Bapak Ibu hebat, guru penggerak dimanapun berada, mari hari ini kita belajar kembali terkait dengan modul 12A8 terkait dengan koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Nengah Sukriyase, SD Negeri 1 Penuktukan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Adapun pada modul ini saya menggunakan model koneksi refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan. Baiklah Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk ke yang P pertama, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, dengan mempelajari modul 1.1 terkait dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan kaidah dalam mendidik dan mengajar, serta modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru harus bisa mengimplementasikan sistem Among dalam pengajaran sebagai penuntun kepada murid, serta bisa menghamba pada anak dan pendidikan yang berlandaskan akan nilai budi pekerti. Yang ketiga, mengenali masing-masing bagian dari nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya dalam mempelajari modul-modul tersebut yang pertama adalah di setiap LMS kami harus mengerjakan setiap tugas dan kami harus upload di LMS tersebut. Sehingga pada penguploadan ini ada batas waktu yang harus atau sudah ditentukan, serta tugas kolaboratif yang harus dikerjakan dalam waktu 1 hari. Sehingga momen ini menurut saya adalah momen yang menantang karena saya harus mampu memanajemen waktu dalam pengerjaan tugas-tugas sesuai dengan deadline yang sudah disediakan. Kemudian dalam kegiatan ini, hal yang juga menantang bagi saya adalah penerapan pembelajaran sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Saya sudah mendapatkan banyak ilmu melalui modul 1.1 dan modul 1.2, dan saatnya saya harus bisa mempraktikkan dalam bentuk aksi nyata proses pembelajaran tersebut. Kemudian masih dengan P yang pertama, yaitu peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwasanya dalam modul 1.1 kita sudah belajar terkait dengan filosofis pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah pembelajaran yang tidak bisa terlepas dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sudah tahu bahwa kodrat zaman dan kodrat alam tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan atau karakteristik murid tersebut. Sehingga di dalam modul 1.2 kita juga sudah mempelajari terkait dengan nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak. Salah satu nilai dalam guru penggerak adalah inovatif. Sehingga jika kita kaitkan antara modul 1 dan modul 1.2, kodrat zaman menuntut guru untuk bisa berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman murid tersebut. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk terkait dengan refleksi yang kedua, yaitu terkait dengan perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa seperti bagaikan dalam momen ini saya bagikan seseorang yang ada di dalam sebuah goa yang besar dan melihat secercah cahaya yang membuat saya sadar akan sebuah pentingnya menjadi guru yang berkiblat pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dulu saya masih mengasumsikan sebuah pembelajaran yang konvensional. Di dalam modul 1.1 dan modul 1.2 saya tercerahkan. Cahaya ini membuat saya sadar bahwa menjadi guru bukan hanya mengejar nilai dan
ketuntasan dalam mengajar saja, tetapi lebih dari itu, saya harus bisa memberikan kenyamanan belajar kepada murid. Yang ketiga, P yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa ada 3 pemikiran saya sebelumnya. Yang pertama adalah saya adalah guru yang hanya mengkategorikan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di mana siswa menurut apa yang kita ajarkan atau perintahkan. Yang kedua, pemikiran saya adalah saya selalu mengejar target penilaian ke siswa agar siswa bisa mendapatkan sesuai dengan nilai KKM yang saya tentukan, dan menganggap jika itu sudah dilakukan maka tugas saya menjadi seorang guru telah berhasil. Pikiran saya yang ketiga, saya tidak pernah meminta umpan balik dari siapapun karena menganggap bahwa segala bentuk pembelajaran itu saya yang harus mengcover semuanya. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, setelah pembelajaran itu berlangsung, setelah saya mendapatkan materi modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk mewujudkan pembelajaran dengan selalu berorientasi terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat, mendorong kolaborasi dengan teman sejawat. Dalam kolaborasi ini, kita juga perlu melaksanakan evaluasi terhadap diri kita terkait dengan kinerja dan wawasan serta apa yang sudah kita lakukan. Yang kelima, yaitu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan cakupan yang lebih luas. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, mari kita masuk ke penerapan atau P yang keempat, yaitu penerapan. Rencana kegiatan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid. Pada nilai ini, saya harus bisa memberikan pembelajaran lebih mengutamakan pada kepentingan atau keperluan murid agar pembelajaran bisa lebih terpusat. Sehingga saya tidak lagi memiliki paradigma bahwa saya sebagai guru merupakan center atau pusat, sehingga saya harus mempraktikkan student center. Yang kedua, nilai yang inovatif. Saya harus mampu membuat dan menciptakan pembelajaran dengan media yang lebih inovatif lagi agar pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan. Yang ketiga, mandiri. Saya memiliki inisiatif untuk membelajarkan diri saya untuk menambah wawasan dan referensi untuk pengembangan profesionalitas dalam pekerjaan. Hal ini bisa saya dapatkan melalui pelatihan-pelatihan mandiri ataupun pelatihan melalui platform Merdeka Mengajar. Yang keempat adalah reflektif. Reflektif artinya saya harus mampu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri serta meminta pendapat rekan sejawat terhadap kekurangan yang ada dalam diri untuk bisa ditingkatkan. Artinya ketika saya sudah tahu bahwa kelemahan saya atau kekurangan ada di dalam satu aspek tersebut, maka saya harus mampu meningkatkan kekurangan tersebut. Dan yang terakhir adalah kolaborasi atau kolaboratif. Artinya, saya akan mengajak komunitas praktisi untuk sama-sama belajar terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas sebagai pendidik. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, demikian penjelasan terkait dengan modul ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.